Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari kita lahir ke dunia ini. Sekarang sedang menikmati dunia. Satu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Selagi kita berada di dunia ini, sedetik pun tidak putus nikmat Allah kita terima. Andai kata kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, sudah berapa banyak kita terima, Allah langsung menjawab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Engkau takkan mampu menghitung-hitungnya. Dan Allah pun tidak menyuruh kita menghitung-hitung nikmat itu. Yang Allah suruh, bersyukurlah atas nikmat yang aku berikan. Itu pun Allah janjikan lagi melalui firman-Nya yang selalu kita dengar, selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, kata Allah, nanti aku tambah nikmat itu. Artinya, bersyukur itu bukan free, bukan cuma-cuma. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang datang. Jadi orang yang bijak, orang yang berakal sehat, pasti dia senantiasa menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kajian kita, halaman 500, masih dialog, masih pertemuan antara Rasulullah SAW dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Sebelum kita lanjutkan hadis yang panjang itu, mari kita bermohon pada Allah sejenak. Wa in ta'udu ni'mat ud'uni, kata Allah, maaf, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, bermohonlah padaku, berdoalah padaku, niscaya akan kukabulkan. Oleh karena itu, jangan pernah bosan, jangan pernah kita kecewa untuk selalu bermohon pada Allah. Apa yang kita mohon?
Semoga negeri kita aman, terhindar dari musibah yang sedang melanda saat ini, COVID-19. Dan begitu juga kita mohon pada Allah agar kita beserta keluarga handai taulan terhindar dari musibah COVID-19 ini. Dan kita berharap semoga COVID-19 ini segera berakhir. Masjid-masjid, kelas-kelas agama insya-Allah dapat berfungsi kembali seperti mana dahulu kala insya-Allah. Baiklah jemaah yang berbahagia, kalau pertemuan yang lalu ada beberapa pertanyaan Abu Zar yang dijawab oleh Rasulullah SAW, terutama tentang solat, tentang uduk. Hari ini kita bahas beberapa soalan lagi. Di antaranya, Abu Zar bertanya, "Ya Nabi Allah, Engkau telah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat. Maka apakah sebenarnya zakat itu?" Jadi sebuah pertanyaan simpel. Engkau ya Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat. Apa zakat itu? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Zar, tidak ada iman kecuali bagi orang yang dapat dipercaya, dan tidak ada solat kecuali bagi orang yang mengeluarkan zakat." Amanah adalah bukti wujudnya iman. Apabila seseorang itu dipercaya dan dia berkhianat, maka menunjukkan imannya masih goyah, imannya masih tipis, mudah goncang. Dan dikatakan lagi bahawa zakat itu tidak ada solat kecuali bagi orang yang mengeluarkan zakat. Saudaraku jemaah yang berbahagia, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang bercakap soal zakat, itu selalunya bergandengan, kembar. Antara solat dengan zakat selalu beriringan. Aqimis salah wa atuz zakah. Aqimis salah wa atuz zakah. Aqimis salah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, keluarkan zakat. Dirikan solat, keluarkan zakat. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, andai kata ada orang mendirikan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat, maka zakatnya itu, solatnya sah, tapi tidak diterima Allah. Kalau solat sudah tak diterima Allah, maka ibadah lain pun kena tolak. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Asyara nafarin la yuqbalu salatuhum." Ada 10 golongan mereka yang mendirikan solat, tapi tidak diterima Allah solat itu. Di antaranya wasani yang kedua, warajulun yusalli wa la yu'addi zakatahu. Mereka yang mendirikan solat tetapi tidak mau keluarkan zakat. Jamaah yang berbahagia, tidak semua Allah beri kesempatan seorang hamba untuk mengeluarkan zakat, kecuali hamba-hamba yang Allah lebihkan rezekinya. Artinya, apabila kita dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah, maka satu tuntutan Allah,
Satu perintah Allah, jangan kita lupakan. Kita hitung harta kita, berapa nisab yang diwajibkan. Cukup sudah nisabnya, haulnya, keluarkan cepat. Saya kasih contoh yang mudah sekali. Sangat mudah. Katakanlah kita punya duit $100,000. Maka kita wajib mengeluarkan zakat 2,500. 2,5% lah. Duit 2,500 ini, duit zakat ini adalah milik mereka-mereka yang telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah 60. Beberapa golongan yang menerima zakat. Di antaranya yang paling penting fakir, miskin, para amilin, ibnu sabil, gharim, mu'alaf. Artinya yang 2,500 ini ya, hak 8 asnaf. Terutama hak fakir miskin yang mesti kita keluarkan. Nah, seandainya kita punya duit $100,000, berarti $2,500 itu hak 8 asnaf termasuk fakir miskin. Kalau tidak kita keluarkan, pertama, kita telah memakan hak fakir miskin. Alangkah zalimnya kita ini. Kalaulah wang zakat tidak kita keluarkan, berarti kita memakan hak para mu'allab, hak fisabilillah, hak ibnu sabil, hak orang yang berhutang jalan Allah. Minta maaf. Sanggupkah kita, tegakah kita memakan harta orang miskin? Berikan. Saudaraku, sekali lagi, jadikan harta itu bekal kita untuk ke akhirat. Ingat, orang kaya mudah masuk surga. Tapi orang kaya juga mudah masuk neraka. Jangan sampai harta kita akan mengazab kita nanti setelah mati. Baik azab dalam kubur maupun azab di akhirat. Dalam riwayat pernah kita dengar hadis riwayat Muslim di mana kalau kita tidak keluarkan zakat, maka harta itu nanti akan dijadikan setrika, gosokan yang sangat panas, yang menggosok badan kita. Bayangkan jemaah yang berbahagia. Dan inilah perlu diingat. Kenapa kita itu dilarang supaya jangan bakhil. Hanya orang-orang bakhil saja yang tidak mengeluarkan zakat, yang tidak mau keluarkan zakat, padahal dia mampu. Dan sifat bakhil ini adalah senjata syaitan, senjata iblis. Jangan diikuti. Fajatanibuhu. Jangan ikuti. Jadi sekali lagi jemaah yang berbahagia, ketika Allah berikan kita kelebihan rezeki sehingga cukup nisab hitungan harta kita, atau kita nak pakai haul jangka masa, boleh, tak pakai pun tak apa. Tapi yang penting bila cukup nisabnya, keluarkan cepat. Jangan sampai zakat belum kita keluarkan,
ajal kita sampai. Semana auzubillah. Sehingga harta yang penat-penat kita mencarinya, akhirnya harta itu yang mengazab kita. Jangan sampai terjadi, jemaah yang berbahagia. Jadi sekali lagi diingatkan bahawa Nabi mengatakan tidak ada solat kecuali bagi orang yang mengeluarkan zakat. Allah telah mewajibkan orang kaya untuk mengeluarkan zakat harta sekadar untuk menutupi kekurangan fakir miskin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan menuntut orang-orang kaya tentang zakat dan akan menyiksa mereka yang tidak mengeluarkannya. Wahai Abu Zar, harta tidak akan berkurang karena zakat. Dan harta di daratan maupun di lautan tidak akan hilang melainkan karena tidak dikeluarkan zakatnya. Wahai Abu Zar, tidak ada orang yang memberikan zakat hartanya dengan senang hati kecuali orang mukmin. Dan tidak ada orang yang tidak mengeluarkan zakat kecuali orang musyrik. Okay. Jamaah yang berbahagia, sangat jelas nasihat Rasulullah SAW ini kepada Abu Zar yang hakikatnya untuk kita semua. Bahawa Allah akan menuntut orang-orang kaya yang hartanya melimpah ruah tetapi tidak mau keluarkan zakat. Tidak banyak 2,5% untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada fakir miskin. Oleh karena itu sekali lagi jemaah yang berbahagia, kalaulah ada di antara kita yang Allah berikan kemampuan rezeki yang melimpah ruah dan dia sebenarnya wajib keluarkan zakat tapi dia tidak keluarkan zakat, Allahu Akbar, sebenarnya dia adalah orang yang sangat zalim, orang yang gagal berfikir, orang yang tidak sehat akal fikirannya. Kenapa? Harta yang dia cari siang dan malam, berhempas pulas banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kalau zakat tak dikeluarkan, harta itulah yang akan menyiksa dia di neraka nanti. Artinya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan Rasulullah mengatakan, kalau kita keluarkan zakat, harta itu tidak akan berkurang. Baik harta di darat maupun di laut. Tidak akan berkurang. Coba kita tengok di tengah-tengah masyarakat. Pernahkah kita mendengar orang itu bankrupt karena mengeluarkan zakat? Tidak pernah. Karena Allah sumber rezeki. Kalau kita tunaikan apa yang Allah perintahkan, Allah pasti ridho kepada kita. Bila Allah ridho kepada kita, subhanallah, maka Allah akan limpahkan rahmatnya pada kita. Allah limpahkan rezeki kepada kita. Jadi jangan heran, tidak ada, Nabi sudah katakan, tidak akan berkurang harta orang yang mengeluarkan zakat. Makanya tidak pernah kita dengar ada orang bankrupt gara-gara mengeluarkan zakat. Tak pernah. Tapi banyak orang yang bankrupt karena tidak mau keluarkan zakat. Dan Rasulullah mengatakan lagi, hanya orang-orang mukminlah yang mau dengan sukarela mengeluarkan zakat. Hanya orang-orang yang berimanlah
yang mau keluarkan zakat. Kenapa? Karena salah satu rukun iman adalah percaya kepada akhirat. Bahawa di akhirat itu adalah tempat pertanggungjawaban kita. Harta kita akan ditanya oleh Allah. Aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu dari mana engkau dapat dan ke mana engkau belanjakan. Bayangkan jemaah berbahagia. Jadi orang yang beriman, dia yakin dan percaya bahawa hartanya nanti ini akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat nanti. Oleh karena itu, dia segera keluarkan zakat. Kenapa? Karena rasa ketakutannya. Jangan sampai aku dituntut oleh Allah. Sehingga bila aku lalai, aku gagal melaksanakan perintah Allah, Allah murka kepada aku. Akhirnya neraka tempat aku. Na'udzubillah. Dan hanya orang-orang musyriklah yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia telah menjadikan harta sebagai Tuhannya. Sekarang tepuk dada tanya selera jamaah. Apakah kita termasuk golongan orang yang beriman atau orang musyrik? Orang yang mempertuhankan harta. Harta tidak akan berkurang, kata Nabi, kalau keluarkan zakat. Sekali lagi, tidak ada orang yang bankrupt karena keluarkan zakat. Tapi banyak orang yang bankrupt karena tidak keluarkan zakat. Jemaah yang berbahagia, saya kasih contoh pengalaman-pengalaman dari teman, dari sahabat yang mengakui kesalahannya tentang harta, di mana di antaranya mengatakan dia pernah diberikan kemampuan rezeki dan wajib zakat, tapi dia tidak keluarkan. Apa yang terjadi? Saya kasih contoh. Andai kata, contoh, dia ni punya duit, katalah $10,000, $100,000. Dia punya duit $100,000. Dia wajib zakat $2,500. Dia tak keluarkan. Selain Allah murka kepada dia, Allah tetap mengambil harta itu. Dengan cara macam mana? Memaksa. Sakit. Masuk hospital sampai 3 bulan. Berapa habis duit? $3,000. Masuk hospital habis berapa? $5,000. Padahal kalau dia keluarkan zakat, Allah berikan dia kesihatan. Karena tidak mengeluarkan zakat, apa yang terjadi? Kereta aksiden. Handphone hilang. Sehingga kerugian yang kita dapat. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita semua. Pertama, kalaulah Allah limpahkan rezeki yang banyak kepada kita, melebihi nisab sampai beratus-ratus ribu, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena 5 rukun Islam dapat kita sempurnakan. Ada 2 yang perlu harta di situ. Pertama, zakat. Hanya orang-orang yang mampu harta, hanya orang-orang yang kaya yang wajib keluarkan zakat. Bagi orang miskin, dia tidak wajib zakat. Artinya, satu rukun Islam dia sudah tinggal. Dia sudah tak wajib. Yang kedua, wajib haji pun datang. Betapa bahagianya kita ketika
Allah berikan kita rezeki yang lebih sehingga kita wajib zakat, kita syahadat, kita solat, kita zakat, kita puasa, kita haji. 5 rukun Islam clear. Maka bersyukur. Yang kedua, bila kita diberikan kemampuan rezeki yang lebih sehingga kita wajib keluarkan zakat, tapi tidak kita keluarkan, berarti kita mengundang murka Allah. Subhanallah. Hati-hati jemaah yang berbahagia, ya, terhadap harta yang kita miliki. Selanjutnya Abu Dzar bertanya lagi, "Ya Nabi Allah, engkau memerintahkan kami untuk mengerjakan puasa. Maka apakah sebenarnya puasa itu?" Maka Rasul menjawab, puasa itu merupakan perisai dan pahalanya dijamin di sisi Allah. Orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan sewaktu berbuka puasa dan kegembiraan di waktu bertemu dengan Tuhannya. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada harumnya minyak kasturi. Nanti pada hari kiamat akan dihidangkan makanan dan yang pertama sekali memakannya adalah orang-orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Bab puasa. Kita diwajibkan berpuasa bulan Ramadan sesuai dengan perintah Quran Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu dengan tujuan agar engkau bertakwa. Apa itu puasa? Maka Nabi menjawab, puasa itu adalah perisai, benteng untuk kita menghindarkan dari hawa nafsu. Ketika orang berpuasa, maka dia terhindar dari bermacam-macam maksiat. Sebab kalau dia berpuasa masih mengerjakan maksiat, maka tidak ada nilai pahala puasanya. Contohnya hadis yang mengatakan, yang disampaikan oleh Anas bin Malik, khamsatun asya' tuhbitu saum ay tubtila sawabah. Ada 5 perkara kalau dikerjakan bagi orang berpuasa, maka batallah, maksudnya pahala puasanya. Apa? Al-kazib, bohong. Orang berpuasa tak ada bohong. Wal ghibah, mengumpat. Orang berpuasa tak boleh mengumpat. Wan namimah, adu domba. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Wan nazara bisahwat, memandang dengan syahwat. Artinya, bila orang itu melaksanakan ibadah puasa, maka dia menjadi benteng, menjadi perisai dirinya daripada maksiat itu. Dan pahalanya dijamin oleh Allah SWT. Tidak ada yang tahu. Dalam hadis qudsi dikatakan apa? Seluruh amal Bani Adam untuk dia. Ila saum wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Aku yang balas, kata Allah. Aku yang balas. Artinya, tidak ada orang yang tahu berapa pahala, nilai pahala berpuasa kecuali Allah. Artinya terlalu banyak yang Allah kasih. Ya. Dan orang berpuasa itu mempunyai 2 kegembiraan. 2 time dia gembira. Satu, gembira ketika berbuka puasa. Sekian jam dia menahan lapar, begitu berbuka, happy. Walaupun berbuka dengan kemasin, happy. Yang kedua, kegembiraan di waktu bertemu dengan Tuhannya di akhirat nanti. Karena dia Allah ridha padanya.
Dan bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada harumnya minyak kasturi. Mohon maaf, bau mulut orang berpuasa ini lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah, bukan di sisi kawan. Jangan pula ha-ha dengan kawan. Bukan. Harumnya mulut orang berpuasa ni macam minyak kasturi, itu di sisi Allah, bukan di sisi kawan, di sisi isteri. Bukan. Jangan salah faham. Nanti pada hari kiamat akan dihidangkan makanan dan yang pertama sekali memakannya adalah orang-orang berpuasa. Kenapa? Karena dia sudah berlapar-lapar di dunia. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah murahkan rezeki kita, dan Allah senantiasa menuntun kita ke jalan yang Allah ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.